Hai Kiddy Parents, saya Hanifah Uswari. Kita sedikit menambah pengetahuan baru mengenai hepatitis akut berat dibanding yang kita pernah tahu sebelumnya pada sharing saya sebelumnya. Hepatitis akut berat pada anak yang belum kita ketahui sebelumnya ini, kita lihat ada beberapa informasi yang baru yang perlu para Kiddy Parents tahu. Kita tahu bahwa laporan pertama menurut WHO itu dimulai dari kasus di Inggris, tetapi sebenarnya di Oktober 2021 sebelum Inggris melaporkan di sekitar 5-8 April 2022, Alabama di Amerika Serikat sudah melaporkan 5 kasus di Oktober 2021. Karena itulah menjadi penyebab mengapa WHO mengatakan bahwa laporannya baru dianggap valid bila 1 Oktober 2021. Di Alabama dilaporkan ada 5 kasus anak dengan hepatitis akut berat dan pada anak itu ditemukan viremia adenovirus, maksudnya di dalam darahnya ditemukan ada adenovirus. Kemudian barulah di 5-8 April 2022 di Inggris dilaporkan adanya kasus di sana dan 3 negara lain melaporkan kasus yang serupa. Lalu pada 15 April 2022 oleh WHO dinyatakan sebagai outbreak atau kejadian luar biasa. 21 April ternyata sudah ada 169 kasus dan ternyata sudah ada di 11 negara dilaporkan di laporan WHO tersebut. Pada 16 sampai 30 April 2022 kita tahu bahwa ada 3 dugaan kasus anak dengan hepatitis akut meninggal di Indonesia, dan dari data terbaru kita tahu bahwa dari 3 ini 1 yang baru masuk dalam kategori probable yang dilaporkan ke WHO sampai hari ini. Jadi saya kira bukan semua yang dilaporkan kita tahu bahwa itu betul, sedang dalam tingkat investigasi, dan baru 1 yang bisa kita buktikan bahwa itu sesuai dengan kriteria probable WHO untuk kita laporkan dari Indonesia. Di 1 Mei 2022, WHO melaporkan ada 228 kasus probable. Ini kasus probable maksudnya kasus yang usianya kurang dari 16 tahun dan ditemukan SGOT atau SGPT-nya di atas 500 international unit per liter dan bukan hepatitis A sampai E. Nah, kalau ini masuk dalam kriteria demikian barulah dinyatakan sebagai probable. Kenapa masih probable? Karena untuk mengatakan dia terkonfirmasi belum ada definisinya dari WHO. Dan masih ada lagi 50 kasus yang diinvestigasi setidaknya di 20 negara di 1 Mei 2022. Di 3 Mei, Inggris melaporkan bahwa dari ada 163 kasus di Inggris dan 72% diantaranya ditemukan adenovirus. 10 Mei, Bapak Menteri Kesehatan melaporkan ada 15 kasus yang dicurigai masuk dalam probable dan 5 meninggal dunia. Di 10 Mei juga PAHO, Organisasi Dunia, menyatakan bahwa ada 348 kasus probable dan 21 dari 21 negara dan sekitar 7,5%-nya dilakukan transplantasi hati, yang kita bisa artikan kalau tidak dilakukan transplantasi pasien ini meninggal. Pada tanggal 11 Mei 2022, ECDC melaporkan ada total kasus kurang lebih 450 kasus dan 11 meninggal dunia. Jadi ini perkembangan terakhir yang kita ketahui mengenai hepatitis akut berat pada anak yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Kasus ini mengenai siapa? Ini banyak sekali ditanyakan, apakah bisa mengenai dewasa atau tidak. Tapi dari data kita lihat di Inggris melaporkan yang paling banyak. Pada tanggal 6 Mei mereka menyebutkan bahwa mayoritas usianya itu antara 3 sampai 5 tahun. Ini mencakup 56,9%. Mereka itu sebagian lagi berusia di bawah 3 tahun dan juga ada yang di atas 5 tahun. Jadi yang mayoritas kita lihat bahwa laporan mereka itu di usia 3 sampai 5 tahun yang mencakup
7% lah kurang lebih dari kasus yang ada. Median usianya 3 tahun dan tidak ada distribusi perempuan lebih banyak dari laki, karena ini kelihatannya distribusinya seimbang antara perempuan dan laki-laki. Yang menarik adalah pada usia-usia tersebut diketemukan bahwa anak-anak yang fesesnya diperiksa ternyata adenovirusnya sudah meningkat, sirkulasinya di feses anak-anak usia di bawah 5 tahun itu terutama feses-fesesnya mengandung adenovirus yang lebih tinggi dari biasanya. Penyebabnya apa? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, bahwa penyebab yang pasti belum diketahui. Tetapi ada 2 virus terbanyak yang terdeteksi sejauh ini di Inggris, yaitu adenovirus 72,2% ya, dan yang kedua baru SARS-CoV 11,3% ya. Kalau lihat di sini di gambar sebelah kanan itu Inggris melaporkan bahwa ada lagi virus lain seperti EBV, enterovirus, CMV, human herpes virus 6, 7 dan RSV juga dilaporkan ditemukan pada sampel yang diperiksa. Tetapi walaupun demikian, PAHU menyebutkan belum bisa dipastikan, walaupun adenovirus ditemukan pada sampel darah, tetapi viral load-nya rendah, maksudnya jumlah virusnya itu rendah sebenarnya. Dan yang menarik adalah adenovirus ini belum ditemukan di sampel jaringan hati yang diperiksa. Jadi kalau dilihat partikel virusnya tidak ditemukan di sel-sel hati, di dalam hati. Jadi masih diduga ini mungkin satu coincidence atau ada hal lain yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Apa sih adenovirus F41 ini? Jadi kalau spesiesnya kita sebut spesies F, tipenya 41. Kita tahu bahwa virus adenovirus F41 ini transmisinya fekal oral. Maksudnya transmisi fekal oral adalah dia menularnya melalui saluran makanan, jadi melalui mulut dan keluar melalui tinja atau feses, dan kemudian masuk lagi melalui mulut oleh orang-orang yang terkontaminasi virus ini pada saat dia makan. Dan gejalanya umumnya menimbulkan gejala diare, gastroenteritis, dan hanya kadang-kadang saja menimbulkan gejala pernapasan. Dan adenovirus sudah diketahui bisa menyebabkan hepatitis pada anak, tetapi pada anak-anak yang imunokompromis, maksudnya anak-anak yang kekebalan tubuhnya ada gangguan yang menurun. Tetapi herannya pada kasus-kasus yang dilaporkan di Inggris ini pada hepatitis akut berat itu ternyata mereka imunokompeten, artinya imun responnya baik. Karena itu yang menjadi pertanyaan, ada apa ini dengan adenovirus yang saat ini diributkan banyak ditemukan pada kasus-kasus tersebut. Karena ini tidak adenovirus yang biasa, yang biasa ditemukan sebelumnya. Apakah ada faktor risiko? Belum ada bukti kuat bahwa ada faktor risiko karena perjalanan internasional, dan juga tidak berhubungan dengan keadaan yang disebut imunosupresi. Jadi imun responnya tidak tertekan pada saat ditemukan pada pasien-pasien yang ditemukan dengan keadaan seperti ini. Jadi ini juga bukan merupakan faktor risiko. Kalau dia itu imunosupresi, maka anak-anak yang imunologisnya baik tidak terkena, tetapi bukan demikian kenyataannya. Ini juga banyak pertanyaan mengenai yang hubungannya dengan vaksin COVID ya. Tim Inggris di laporan UK Security Agency tanggal 6 Mei 2022 menyebutkan di sana bahwa tidak ada bukti bahwa ada hubungan dengan vaksin COVID. Kenapa demikian? Karena alasannya 75% yang ditemukan kasusnya itu adalah anak balita. Jadi anak balita ini belum terindikasi, belum diberikan vaksin COVID. Jadi mayoritas pasien-pasien di Inggris itu di bawah 5 tahun. Tadi kita lihat bahwa antara 3-5 tahun itu sekitar 57%, dan kita lihat bahwa yang di bawah 5 tahun 75%, berarti kita tahu bahwa selisihnya adalah usia di bawah 3 tahun. Jadi 75% kasus-kasus itu yang belum mendapatkan vaksin. Jadi bagaimana membuktikan bahwa ada hubungannya? Karena itu tim Inggris mengatakan tidak ada bukti bahwa vaksin COVID berhubungan dengan
keadaan seperti ini. Apa sih gejala klinisnya yang di Inggris yang dilaporkan pada tanggal 6 Mei 2022? Jadi meskipun kita belum tahu penyebab pastinya, tetapi sudah banyak yang kita ketahui mengenai penyakit ini. Bahwa penyakit ini gejalanya 71% datang dengan kuning dan 62% dengan muntah, buang air besar dempul 50%, letargi 50%. Letargi itu maksudnya lemas, badannya lesu ya. Dan diare sekitar 45%, sakit perut 41%, demam 30%, dan gejala pernapasan juga ada sebagian kecil yaitu 18,6%. Nah, ini gejala-gejala yang kita lihat bahwa gejala-gejalanya lebih banyak datang dengan gejala saluran cerna, kuning, dan sedikit gejala saluran pernapasan. Ini yang menyebabkan kita bisa berpikir untuk pencegahannya melalui dua jalur, yaitu jalur saluran cerna lebih dahulu, baru jalur saluran nafas. Jadi ini yang kita sudah ketahui mengenai penyakit ini. Walaupun kita belum tahu penyebabnya, tapi perjalanan penyakitnya sudah diketahui seperti apa. Bagaimana dengan laporan yang di Alabama di Amerika? Kita lihat bahwa mereka menemukan gejala awal itu muntah 77,7%, kurang lebih 78%, diare itu 66 atau 67%, demam 55%, dan gejala saluran nafas 33,3% ya. Sedangkan temuan di rumah sakit itu yang lebih berat yaitu sclerosis, hepatomegali, kuning ya, jaundice kuning. Hepatomegali maksudnya hatinya teraba besar, sclerosis itu maksudnya matanya bagian putihnya menjadi kuning, dan ditemukan encephalopati hepatikum, maksudnya pada saat datang itu kesadarannya sudah ada gangguan yang disebabkan oleh kelainan hati, dan splenomegali itu maksudnya ada ditemukan pembesaran dari limfa. Inilah laporan-laporan dari Alabama. Sebetulnya bagaimana perjalanan penyakitnya? Kita lihat bahwa fase awal dilaporkan ada diare, mual, muntah, demam, sakit perut, dan gejala respirasi pada sebagian kecil kasus. Ini fase awal. Bila dia melanjut, dia akan ketemu kuning, SGOT, SGBT meningkat di atas 500 international unit per liter, buang air besar pekat, buang air kecil pekat, dan buang air besar dempul. Kemudian bisa melanjut pada yang lebih berat, yaitu ada gangguan penurunan kesadaran, ada gangguan faktor-faktor pembekuan yang kita lihat dari pemeriksaan yang disebut INR atau prothrombin time, dan tidak bisa dikoreksi oleh vitamin K, dan ini kita sebut sebagai fulminan. Tetapi untuk dapat mengatakan fulminan tidak harus ada kesadaran menurun. Bila ada gangguan faktor koagulasi yang tidak bisa dikoreksi dengan vitamin K, juga sudah dapat digolongkan fulminan yang maksudnya adalah hepatitis yang sangat berat yang dapat sewaktu-waktu menyebabkan kematian. Jadi kita lihat perjalanan penyakitnya seperti ini. Karena itu paling penting adalah menjaga agar pada fase-fase awal ini kita bisa menemukan kasus, dan masyarakat diharapkan sudah waspada pada fase yang dini, pada saat masih ada gejala diare, muntah, demam, sakit perut, gejala respirasi seperti batuk-batuk, sesak. Jadi ini membuat tingkat kewaspadaan bisa dinaikkan, dan belum tentu bahwa kasus seperti ini adalah kasus yang akan berlanjut menjadi kuning dan seterusnya, tetapi tingkat kewaspadaan perlu dinaikkan agar bisa berkolaborasi dengan fasilitas dokter atau tenaga medis di fasilitas kesehatan dan dapat dipantau, dan dokter akan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau cukup dipantau, diberikan obat untuk menolong kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita melihat bahwa bagaimana keluaran penyakitnya, pasien-pasien itu kebanyakan dirawat di Inggris 92%, di Inggris sudah ada pulang 54% per tanggal 6 Mei, dan 7,5% itu ditransplantasi menurut PAHO, artinya kurang lebih angka kematiannya 7,5%, tetapi juga sudah ditemukan yang meninggal dunia 11 orang, jadi saya kira angka kematiannya sekitar 7,5 sampai 10% lah kalau
tidak ditolong dengan transplantasi hati. Jadi waspada perlu untuk penyakit ini, tetapi jangan panik. Saya kira itu informasi baru untuk Kiddy Parents seluruhnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan jaga anak kita agar selalu sehat, because healthy means happy. Sampai jumpa.